Ini saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai membangun pusat dakwah dan pemerintahan masyarakat mana? Madinah. Hal ini yang dilakukan Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad sudah hijrah di mana? Di Madinah. Yang pertama kali dilakukan Nabi Muhammad ketika hijrah di Madinah yaitu apa? Membangun Masjid Quba. Yang dilakukan itu ada 5. Pertama apa? Membangun Masjid Quba. Yang kedua, membangun Masjid Nabawi. Yang ketiga, mendamaikan suku Aus dan suku Khazraj. Terus yang keempat, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Yang kelima, menyusun undang-undang piagam Madinah atau dikenal dengan nama Konstitusi Madinah. Yang dilakukan pertama ini diperhatikan yaitu membangun Masjid Quba. Membangun Masjid Quba dilakukan Nabi Muhammad pada tahun berapa? 1 Hijriah. Pada waktu itu lokasinya berada di 5 km tenggara Madinah. Dan Masjid Quba ini dibangun dengan bahan yang sangat sederhana. Luas tempatnya di luas kebun kurma kira-kira berapa kilometer? 5.000 meter persegi. Ini untuk membangun masjid sekitar 1.200 meter persegi. Dan Nabi Muhammad ini membangun masjid ini sendiri dan mendesain dan menentukan model masjidnya sendirian. Selain itu, Masjid Quba itu dibangun dari bahan-bahan yang sangat sederhana, tidak seperti masjid yang dibangun seperti yang ada zaman sekarang. Pada waktu itu Masjid Quba dibangun di sebelah utaranya dibuat serambi untuk tempat sholat yang bertiang apa tiangnya? Tiangnya kok dari pohon kurma beratap datar dari pelepah kurma dan bercampurkan tanah liat. Dan di tengah-tengah ruang terbuka dalam masjid atau sahn terdapat sebuah sumur. Di tengahnya itu ada sumur tempat untuk apa? Berwudu orang yang sholat. Terus yang kedua yang dilakukan Nabi Muhammad di Madinah apa? Membangun Masjid Nabawi. Pada tahun berapa? 2 Hijriah. Yaitu pada awal pembangunan Masjid Nabawi ukurannya 50 meter kali 50 meter dengan tinggi atapnya sekitar 3,5 meter. Ini awalnya juga bentuknya sangat sederhana. Setelah itu dengan berjalannya waktu akhirnya direnovasi. Siapa yang merenovasi pertama? Umar bin Khattab pada tahun berapa? 17 Hijriah. Terus direnovasi. Yang kedua siapa yang merenovasi? Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 29 Hijriah. Terus direnovasi oleh Raja Kerajaan Arab. Siapa? Abdul Aziz. Dan kemarin baru saja direnovasi oleh Raja Fat pada tahun 1414 Hijriah. Itu yang dilakukan Nabi Muhammad di Madinah. Terus yang ketiga, apa yang dilakukan? Mendamaikan suku Aus dan suku Khazraj. Perlu kalian tahu, sebelum Nabi Muhammad datang ke Madinah, orang Madinah memeluk agama apa? Sebelum Nabi Muhammad apa? Ada Hindu Buddha, menyembah berhala. Jadi antara suku Aus dan suku Khazraj karena belum mengenal agama Islam, ini sering terjadi permusuhan. Tapi setelah Nabi Muhammad datang di Madinah, suku Aus dan suku Khazraj ini sudah mengenal agama Islam. Setelah mengenal agama Islam, dua suku ini sudah tidak saling bermusuhan. Karena dalam Islam dilarang untuk apa?
bermusuhan. Terus yang ketiga yang dilakukan Nabi Muhammad, yang keempat apa? Mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Nabi Muhammad hijrah ke Madinah beserta para sahabatnya. Ini dinamakan kaum apa? Kaum Muhajirin. Apa tadi yang dimaksud dengan kaum Muhajirin? Apa kaum Muhajirin? Kaum yang datang dari Mekah, atau disebut juga dengan kaum pendatang. Itu namanya kaum Muhajirin. Kalau kaum Ansor, kaum yang berasal dari Madinah atau disebut dengan kaum penolong. Berarti antara dua kaum ini dipersaudarakan. Itu diperhatikan. Siapa saja yang dipersaudarakan tadi? Abu Bakar As-Siddiq dengan Kharijah ibnu Zuhair. Terus siapa lagi? Ja'far bin Abi Thalib dengan Mu'ad bin Jabal. Terus Umar bin Khattab dengan Ibnu bin Malik. Ali bin Abi Thalib dengan Nabi Muhammad. Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Dengan persaudaraan ini lalu tidak ada perbedaan. Kamu berasal dari Mekah atau disebut kaum Muhajirin, yang kamu dari kaum Ansor, tidak boleh sama-sama. Itu tidak ada lagi karena sudah dianggap saudara. Terus yang terakhir yang dilakukan apa? Menyusun undang-undang Piagam Madinah atau disebut juga dengan apa? Konstitusi Madinah. Piagam Madinah ini dikenal dengan sebutan Konstitusi Madinah, adalah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi dalam bentuk perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum penting di Madinah, yaitu tepatnya pada tahun berapa? 622 Masehi apa Hijriah? 622 Masehi. Kenapa Masehi kalau Hijriah? Karena Nabi Muhammad baru datang di Madinah. Selanjutnya untuk yang keenam, mempertahankan wilayah Madinah. Ini untuk pertemuan minggu depan ya. Untuk pertemuan sampai kali ini cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.